Shalom, selamat pagi. Kita bersyukur dengan kemurahan Tuhan pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam renungan pagi bersama yang diambil dari buku Maranatha Tuhan Datang yang ditulis oleh hamba Tuhan Nyonya Ellen G. White. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bersama dalam tata surga, kami bersyukur memuji nama-Mu. Terima kasih kesempatan indah yang Kau berikan bagi kami untuk merenungkan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini berjudul Tindakan Penipuan Memuncak. Ayat intinya diambil dari Wahyu 3 ayat yang ke-10. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Keterangannya, ketika kedatangan Tuhan Yesus Kristus kita yang kedua kali semakin dekat, maka agen-agen setan bergerak dari bawah. Setan bukan saja akan muncul seperti manusia, tetapi ia akan menyerupai Yesus Kristus. Dan dunia yang telah menolak kebenaran akan menerima dia sebagai Tuhan segala Tuhan dan Raja segala Raja. Amarah setan semakin meningkat ketika waktunya sudah singkat dan pekerjaannya menipu dan membinasakan akan mencapai puncaknya pada masa kesukaran. Sebagai tindakan yang memuncak dalam drama besar penipuan, setan sendiri akan menyerupai Kristus. Gereja sudah lama mengaku ingin melihat kedatangan Juru Selamat sebagai perwujudan pengharapannya. Kini si penipu besar itu akan membuat kenyataan bahwa Kristus sudah datang. Di bagian bumi yang berlain-lainan, setan akan menyatakan dirinya sendiri di tengah-tengah manusia sebagai makhluk yang mulia dengan cahaya menyilaukan, memperlihatkan gambaran anak Allah yang diberikan oleh Yohanes dalam Wahyu. Wahyu 1 ayat 13 sampai yang ke-15. Kemuliaan yang menyelubunginya tidak dapat dikalahkan oleh sesuatu yang belum dilihat oleh mata yang fana. Sorak kemenangan akan bergema di udara. Kristus sudah datang, Kristus sudah datang. Orang-orang menundukkan diri menyembah kepadanya ketika ia mengangkat tangannya dan menyatakan berkat atas mereka. Sama seperti Kristus memberkati murid-murid ketika ia berada di bumi. Suaranya lembut dan lunak, bahkan merdu kedengarannya. Dengan nada yang lemah lembut dan sabar, ia mengutarakan beberapa kebenaran surgawi yang penuh rahmat yang diucapkan Kristus. Ia menyembuhkan penyakit orang banyak. Kemudian dengan mengenakan tabiat Kristus, ia menyatakan sudah mengubah hari Sabat kepada hari Minggu dan memerintahkan kepada semua orang supaya mempermuliakan hari yang telah diberkatinya. Ia mengumumkan bahwa mereka yang telah memelihara hari ketujuh yang kudus itu sedang menghujat namanya dengan tidak mau mendengarkan malaikat-malaikatnya yang dikirim kepada mereka disertai terang dan kebenaran. Ini adalah khayalan yang kuat yang hampir mengalahkan. Sama seperti orang Samaria yang ditipu oleh Simson Magus. Orang banyak mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar memberikan perhatian kepada ilmu-ilmu sihir ini sambil berkata, inilah kuasa besar dari Allah. Kisah 8 ayat yang ke-10. Tetapi umat Allah tidak akan tersesat. Pengajaran-pengajaran mengenai Kristus palsu ini tidak sesuai dengan kitab suci. Tindakan penipuan memuncak. Pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini sangat jelas mengatakan, mendekati datangnya Tuhan kita Yesus Kristus di kali yang kedua, maka setan akan memaksimalkan usahanya untuk menipu, untuk menggiring lebih banyak jiwa berada di pihaknya. Dia akan berusaha dengan segala macam cara mengadakan mujizat, bahkan tampil menyerupai seperti Kristus dalam kemuliaan yang seperti manusia belum pernah lihat sebelumnya. Dengan kata-kata yang lemah lembut, dengan kata-kata berkat memberkati siapa saja yang dia temui, dan akan banyaklah orang yang akan tertipu, sujud menyembah kepadanya, menjadikan dia Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Untuk itu pentingnya umat-umat Tuhan
terus mempelajari kebenaran firman Tuhan secara pribadi dan keluarga, agar bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Karena pada akhirnya ketika setan menyatakan dirinya seperti Kristus, dia akan menyatakan bahwa hari Sabat, hari ke-7 telah diubah menjadi hari Minggu, dan itulah yang harus dikuduskan dan disucikan. Dan bagi umat-umat Tuhan yang setia menguduskan hari Sabat, hari ke-7, merekalah yang menjadi pengkhianat, yang memberontak terhadap perintah sorga. Pelajaran firman Tuhan pada pagi hari ini mengatakan, umat-umat Tuhan yang sejati tidak akan tersesat oleh penipuan setan. Pengajaran-pengajaran mengenai Kristus yang palsu ini tidak sesuai dengan kitab suci. Semoga Tuhan menyanggupkan kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam dalam tata surga, terima kasih banyak ya Tuhan atas berkat-Mu bagi kami. Terima kasih atas kemurahan rahmat Tuhan yang Engkau curahkan bagi kami. Kami rindu untuk mempersiapkan diri kami dengan mempelajari lebih dalam akan firman-Mu, sehingga kami akan bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang penipuan, mana yang kebenaran. Karena setan akan berusaha dengan segala macam cara memaksimalkan usahanya untuk menipu bahkan orang-orang pilihan juga. Kami datang kepadamu ya Tuhan, memohon kuasa, memohon tuntunan Roh Kudus Tuhan, memohon kesanggupan dari sorga, agar kami semua dimampukan untuk menang dalam setiap perjuangan iman, dan kami semua bisa siap menerima roh hujan akhir, dan kiranya meterai Allah yang hidup menjadi bagian kehidupan kami. Diberkatilah seluruh umat-umat Tuhan dalam setiap perjuangan iman, dalam segala sakit, penyakit, duka cita, atau pergumulan apapun yang sedang dialami. Kiranya kami mendapatkan solusi yang terbaik hanya berasal daripada-Mu. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Maranatha, Tuhan datang. Tuhan Yesus memberkati.